Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Edo dengan NIM 143. Terus ada teman saya, Ima dengan NIM 094 dan yang terakhir Dea dengan NIM 102. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pengenalan kebutuhan dalam perilaku konsumen. Jadi apa itu pengenalan kebutuhan? Jadi pengenalan kebutuhan itu merupakan tahapan awal yang penting dalam proses pembelian keputusan, di mana konsumen akan menyadari adanya kebutuhan atau keinginan yang akan mereka penuhi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada situasi di mana kita sudah susah payah belajar kuliah di mata kuliahan perilaku konsumen, contoh. Terus ada rangsangan, kita merasa lapar dan haus. Jadi pengenalan kebutuhannya itu kita akan menyadari akan kebutuhan makan. Dan jadi apakah pengenalan kebutuhan itu penting? Tentu sangat penting ya, karena pengenalan kebutuhan itu merupakan peran sebagai titik awal dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Tanpa pengenalan kebutuhan tidak ada motivasi bagi konsumen untuk mencari solusi atau melakukan pembelian. Selain itu, pengenalan kebutuhan juga membantu pemasar atau pembantu bisnis untuk mengidentifikasi peluang untuk produk atau layanan baru yang akan mereka luncurkan untuk mengatasi segala kebutuhan yang belum terpenuhi atau permasalahan yang ada di konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengenalan kebutuhan sangat penting dalam memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada faktor pribadi seperti usia, jenis kelamin, gaya hidup, dan status ekonomi. Sebagai contoh dari gaya hidup yaitu seseorang yang mementingkan kesehatan dan kebugaran mungkin akan merasakan dorongan untuk menjadi anggota dari suatu klub kebugaran atau dengan membeli peralatan olahraga. Lalu yang kedua ada faktor psikologi seperti motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan. Contoh dari motivasi sendiri yaitu misalnya dapat mendorong seseorang untuk menyadari kebutuhan akan produk yang mampu memenuhi keinginan atau menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Biasanya pengaruhnya dari masyarakat, budaya, kelompok acuan, keluarga, dan kelas sosial. Pengaruh dari keluarga bisa menyebabkan seseorang mengenali kebutuhan berdasarkan nilai-nilai yang dianut bersama dan pengaruh dari kelompok sosial tersebut. Selanjutnya ada proses pengenalan kebutuhan. Dalam proses pengenalan kebutuhan, konsumen mulai menyadari adanya kesenjangan antara kondisi mereka saat ini dan kondisi yang diinginkan. Kesadaran ini bisa dipicu oleh berbagai rangsangan. Yang pertama yaitu ada rangsangan internal atau primer. Rangsangan ini muncul dari kebutuhan atau keinginan pribadi, seperti keinginan yang timbul untuk meningkatkan kualitas dari diri sendiri. Lalu yang kedua ada rangsangan eksternal atau sekunder, yang datang dari lingkungan seperti iklan, sosial media, atau saran dari teman dan keluarga. Pengenalan kebutuhan dan perilaku konsumen bagi para pemasar sangat luas, tentunya substansial. Memahami proses yang dilalui konsumen untuk mengenali kebutuhan mereka dan kemudian juga membuat keputusan pembelian dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi strategi pemasaran. Dalam hal strategi pemasaran, penting bagi para pemasar untuk mempertimbangkan pemicu dan isyarat yang mendorong pengenalan kebutuhan pada konsumen. Dengan mengidentifikasi pemicu ini, para pemasar dapat mengembangkan kampanye iklan dan promosi yang ditargetkan dan dirancang untuk menarik minat konsumen pada waktu dan tempat. Strategi pemasaran yang pertama yaitu melakukan riset pasar secara menyeluruh dengan memperoleh berbagai informasi mengenai faktor-faktor yang memicu pengenalan kebutuhan dan proses pengambilan keputusan, maka pemasar dapat mengembangkan pemasarannya yang lebih tepat sasaran dan menyesuaikan penawaran produk dengan target audiens mereka. Yang kedua yaitu memanfaatkan alat dan platform pemasaran digital. Yang ketiga yaitu penggunaan iklan dan konten. Penggunaan iklan dan konten ini berguna untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan konsumen. Selanjutnya yaitu penekanan proposisi nilai unik dari produk. Secara keseluruhan, pemasar harus menyelaraskan strategi mereka dengan dinamika pengenalan kebutuhan dan perilaku konsumen untuk melibatkan dan mempengaruhi target audiens mereka secara efektif.
Kesimpulannya adalah pengenalan kebutuhan tidak hanya didorong oleh rangsangan internal seperti emosi dan keinginan pribadi, tetapi juga rangsangan eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan media. Dengan memahami bagaimana konsumen mengenali kebutuhan mereka dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi pemasar dan bisnis dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengenalan kebutuhan, perusahaan dapat lebih tepat dalam menargetkan audiens mereka dan menciptakan produk yang sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan keberhasilan bisnis.